Tiap hari ada. Hari ini aja Mungkin banyak lihat, kadang-kadang ambil apel, keluar lagi ke Polres. tapi memang jarang ya Pak ya? Ada tiap hari. Tapi lebih banyak di sini kan sebentar. Ke Polres memang terkait dengan giat sebagai Kapolsek ya? Saya nggak tahu. Masih banyak ya Pak ya? Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Henrys. Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat ya. Gimana? Masih tetap semangat mengikuti kasus Vina Eki Cirebon? Apalagi Peggy Setiawan sekarang sudah tampil di podcast ternama Close the Door, Deddy Corbuzier. Maka kasus ini tentu akan semakin viral, semakin banyak diperbincangkan. Dan tampaknya 1 bulan 2 bulan ke depan belum juga usai nih sahabat Henrys. Benar nggak sahabat Henrys? Ya. Nah, menariknya setelah tampilnya Peggy Setiawan dan pengacaranya di podcast Deddy Corbuzier, Deddy Mulyadi bersama teman-temannya itu melaporkan Ibtu Rudiana ke Kabar Reskrim. Kenapa mereka dilaporkan? Nah, tentu mereka punya alasan sendiri. Muncul tadi VT di TikTok, ya, itu ada narasi Ibtu Rudiana berusaha kabur ke luar negeri, ketakutan karena kasus Vina ini. Ya, ada pemberitaannya di sini. Kita simak video singkatnya ya. Nah, ini ada VT-nya. Apakah ini benar ataukah ini hoax, guys? Nah, kira-kira menurut kalian benar atau tidak? Komen di bawah, guys ya. Oke. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, support channel ini ya guys ya, dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan handphone atau uang kepada kalian ya. Nah, dari VT tersebut, ya sahabat Henrys, itu kan kita perhatikan itu ada kayak proses penangkapan seseorang, tapi hanya tampak dari bagian belakang. Jadi nggak jelas nih, apakah itu Ibtu Rudiana ataukah bukan. Nah, jadi tidak jelas gitu ya VT-nya ya. Menurut kalian kalau dari belakang ya samar-samar kelihatannya gitu ya Ibtu Rudiana, tapi kita nggak ngelihat di depan ya apakah itu betul Ibtu Rudiana atau tidak gitu ya. Jadi masih nggak jelas gitu ya. Tapi narasinya demikian video ini. Mungkin juga tayang di YouTube video ini ya. Jadi sampai saat ini belum ada kejelasan ya, apakah itu benar Ibtu Rudiana kabur melarikan diri, karena kasus ini makin melesat, makin mencuat, makin dibicarakan, apalagi Kapolri juga katanya terus mengusut kasus ini sampai benar-benar tuntas. Tapi ini di TV One, reporter TV One sempat menelusuri rumahnya Ibtu Rudiana beberapa waktu yang lalu, tapi Ibtu Rudiananya bungkam, tidak mau berbicara tentang kasus Vina Cirebon. Kemudian Kompas TV lewat reporter Niluh kalau nggak salah itu sempat juga mendatangi kantornya Ibtu Rudiana. Sampai di sana Ibtu Rudiana tidak ada gitu. Kemana? Makanya banyak dugaan Ibtu Rudiana menghilang. Menghilang kemana? Apakah menghilang seperti kata narasi video ini, kabur ke luar negeri, atau kemana? Sampai saat ini belum ada informasi jelasnya kemana Ibtu Rudiana. Kalau dari pembelaan mantan pimpinan BNN, dia bilang ya Ibtu Rudiana sibuk dengan pekerjaannya ya, jadi tidak mau, seperti bungkam dengan kasus ini. Kenapa? Padahal kan sebelumnya sempat muncul ya nangis-nangis gitu ya, nangis-nangis, ada videonya atas kehilangan anaknya. Lalu muncul kembali saat bermain badminton. Nah, tiba-tiba fotonya dihapus pas HUT Bayangkara kalau nggak salah. Nah, sekarang Ibtu Rudiana seperti menghilang, terus kemudian Ayep juga nggak tahu kemana batang hidungnya, ya kan? Setelah Peggy Setiawan bebas, kemudian Mel, Linda, siapa lagi ya? Siapa lagi kira-kira? Dan saksi lain yang diduga memberikan keterangan palsu itu sudah nggak ada lagi, sudah menghilang, lenyap. Kemana?
Dan dari informasi dari orang tuanya, Ayep dari channel YouTube Kang Deddy, itu Ayep di Polda. Nah, ngapain di Polda? Polda Jabar ya, ngapain di Polda Jabar? Ya, apakah dia seorang tahanan, ataukah dia bekerja di Polda Jabar? Atau diamankan? Nah, kita nggak tahu guys ya. Kemana Ayep tadi? Kok nggak muncul-muncul? Ya, nah ini jadi apa? Jadi dugaan pertanyaan besar nih pada kita semua ya. Ya, jadi wajar kan banyak masyarakat yang menduga-duga gitu loh, yang berasumsi apa jangan-jangan Ibtu Rudiana ini orang yang harus bertanggung jawab atas kasus Vina Cirebon ini. Ya, karena kan dari awal kasus ini udah janggal guys. Kejanggalan itu nampak banget ya kan. Sampai-sampai 8 tahun itu nggak selesai-selesai. Ya, makin ke sana, makin kemari, makin ke sana gitu. Apalagi pengakuan kakaknya Vina itu dipertanyakan oleh masyarakat. Ya, awalnya tampaknya berusaha untuk, jadi asumsi-asumsi yang terus berkembang di tengah masyarakat semakin liar dengan kasus ini, ya kan? Belum lagi logikanya kan kalau Peggy Setiawan itu dibebaskan, kemana nih 3 DPO yang beberapa waktu yang lalu? Kok terkesan 3 DPO-nya pun tidak dibicarakan lagi, tidak ada lagi kelanjutan dari 3 DPO yang pernah disampaikan. Otomatis kan kalau Peggy Setiawan bebas, 3 DPO kemarin mana? Nah, wajar netizen, masyarakat luas itu mempertanyakan, wah jangan-jangan ini dilindungi DPO-nya, karena DPO-nya anak seorang mantan pejabat, anak seorang pejabat, atau anak seorang yang berpengaruh di suatu daerah atau apa gitu ya. Karena nggak selesai, itu yang menjadi pertanyaan besar. Lalu kira-kira sebenarnya kasus ini identiknya gimana sih? Nah, nanti mungkin kita akan coba bahas guys ya, kira-kira identik kasus ini sebenarnya gimana. Oke, kalau kalian pingin tahu identik kasus ini seperti apa, komen di bawah guys ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.